salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi adalah keberadaan badan ad hoc. Mereka merupakan garda terdepan yang berada di sekitar pemilih dan secara langsung melaksanakan proses pemilihan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama simak bagaimana proses pembentukan badan ad hoc di KPU dan Bawaslu Kabupaten Semarang pada masa persiapan Pilkada tahun 2024. Halo Sobat Bawaslu, masih di Bawah Santai, buka wawasan tentang demokrasi, podcastnya Bawaslu Kabupaten Semarang. Sesuai dengan tema yang tadi sudah kita ungkapin ya di awal, kita hari ini akan melakukan wawancara, ngobrol bareng dengan tamu-tamu kita. Di sini ada Bapak Ahmad Ilman Nafia, beliau merupakan anggota KPU Kabupaten Semarang, dan juga ada Ibu Fitriah, beliau merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang. Kita sapa dulu sahabat Bawaslu yang ada di rumah Bapak dan Ibu. Sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bawaslu, kita pengen tahu nih Pak Ilman tentang serba-serbi pembentukan penyelenggara ad hoc pada masa persiapan Pilkada tahun 2024. Kita flashback sedikit tapi kita juga ngobrol-ngobrol asik gitu nggak Pak? Ya, jadi begini Pak, pada saat persiapan penyelenggaraan Pilkada sebenarnya apa sih Pak yang kemudian dibentuk oleh KPU nih untuk membantu tugas-tugas pelaksanaan teknis menjelang persiapan Pilkada? Monggo Pak. Oke, siap Mbak Desti ya. Desti apa Desi sih? Desti Pak. Oke, tadi ditanyakan bahwa apa sih yang dibentuk ya oleh KPU Kabupaten Semarang. Sebenarnya nggak cuma KPU Kabupaten Semarang ya, seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada kita membentuk yang namanya badan ad hoc ya. Badan ad hoc itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan itu kan bisa diartikan sebagai sekelompok orang. Selain arti secara fisik ya, itu bisa diartikan sebagai sekelompok orang. Ad hoc itu diartikan sebagai suatu hal yang bersifat sementara, tidak permanen. Jadi badan ad hoc itu sekelompok orang yang kita bentuk ya, tidak permanen, tidak tetap, yang ditugaskan untuk membantu KPU Kabupaten Semarang. Kalau dalam PKPU 8 tahun 2022, badan ad hoc itu terdiri dari PPK dan sekretariatnya, terus kemudian ada PPS dan sekretariatnya, ada Pantarlih, ada KPPS, ada petugas ketertiban. Namun dalam PKPU 8 2022 itu juga dibedakan menjadi dua jenis. Ada jenis badan ad hoc yang sebagai penyelenggara pemilihan atau penyelenggara pemilu, yaitu PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS. Ada juga yang sifatnya mendukung. Nah, yang mendukung penyelenggara badan ad hoc yaitu sekretariat tadi. Ada sekretariat PPK, ada sekretariat PPS, dan ada petugas ketertiban. Seperti itu Mbak Desti. Wah, cukup banyak ternyata ya badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU. Lalu Pak, apa saja yang kemudian menjadi syarat kalau misalnya siapa tahu nih nanti di Pilkada atau pemilu mendatang Sobat Bawaslu ingin mendaftar sebagai badan ad hoc-nya KPU, apa aja Pak syaratnya Pak? Menarik ini pertanyaannya ya. Jadi Sobat Bawaslu, sobat atau sahabat sih? Sahabat Ya. Sahabat. Sahabat Bawaslu kan. Menarik ini, sahabat Bawaslu mau tertarik menjadi badan ad hoc-nya KPU ya, bisa PPK, PPS, KPPS, menarik. Kita tunggu ini ya, berbondong-bondong nanti sahabat Bawaslu bisa mendaftar. Syaratnya sebenarnya umum saja Mbak. Yang pertama terkait dengan umur ya. Umur menjadi PPK, PPS, KPPS itu minimal berusia 17 tahun. Maksimal dalam PKPU 8 tadi itu diutamakan berumur 55 tahun. Jadi kalau kalian, sahabat Bawaslu atau semua masyarakat di Kabupaten Semarang yang memiliki range umur antara 17 sampai 55 tahun, silahkan nanti di pelaksanaan pilkada atau pemilu ke depan bisa mendaftarkan diri. Terus kemudian sekolah atau ijazah terakhir SMA ya. Jadi kita dalam PKPU mensyaratkan bahwa SMA masih menjadi syarat
minimal kelulusan. Terus kemudian yang lain seperti netral ya, jadi tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, atau kalau pernah ikut partai harus bisa menunjukkan surat pengunduran diri dalam range waktu 5 tahun terakhir. Terus kemudian setia pada Pancasila itu sudah jelas ya. Terus kemudian tidak pernah dipidana selama 5 tahun. Terus kemudian sehat jasmani dan rohani, dan masih banyak lagi. Nanti kalau saya sebutkan semua nanti selesai nih podcastnya. Syaratnya lumayan banyak, ya, tapi banyak. masih bisa kita penuhi seperti itu bisa, ya Pak. bisa, Itu bisa. sepertinya hampir-hampir mirip ya Bu syaratnya dengan ketika ingin menjadi penyelenggara ad hoc pengawas di Bawaslu. Ada bedanya sedikit sebenarnya Mbak Iya. Desti. Kalau misalkan di Bawaslu sendiri itu kita minimal umurnya tidak 17 Pak, tapi 21. Iya. 21 tahun. Dan tidak ada batas atasnya. Lebih ke situ. Yang lainnya syaratnya hampir sama. Menarik nih Sobat Bawaslu di rumah, jadi tahu kan apa sih perbedaan persyaratannya kalau ingin menjadi penyelenggara ad hoc di KPU dan Bawaslu. Mungkin terkait usia ya Bu, Iya, hanya batas di usia. usia Tapi sebenarnya. untuk lainnya mungkin hampir sama. Sama. Sekarang kita ingin tahu nih Pak, tadi syarat, sekarang kita pengen tahu tugasnya itu apa ketika menjadi penyelenggara ad hoc di KPU Pak. Ya, kalau tugasnya sama, ini banyak banget ya kalau saya jelaskan semua, tapi saya jelaskan inti-intinya saja ya. Jadi PPK, PPS, KPPS itu sebenarnya memiliki tugas yang ya hampir mirip, hanya berbeda kewilayahan saja. Kalau PPK itu di wilayah kecamatan, kalau PPS itu desa, kalau KPPS di tingkat TPS. Yang pertama tugasnya membantu KPU Kabupaten Semarang dalam konteks ini, membantu KPU Kabupaten Semarang melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Terus yang berikutnya mengenai tugas pemutahiran daftar pemilih. Jadi mereka menyusun, atau kalau Pantaleh itu ya melakukan coklit, menyusun, melakukan pleno rekapitulasi, dan melaporkan hasil pleno di tingkatnya masing-masing kepada KPU Kabupaten Semarang. Terus kemudian mengumumkan. Jadi tugas pemutahiran daftar pemilih kita dibantu oleh badan ad hoc ini. Terus kemudian terkait dengan sosialisasi. Jadi KPU Kabupaten Semarang juga memiliki panjang tangan, yaitu PPK, PPS, dan KPPS, dan mereka memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi seluruh tahapan pemilu. Terus kemudian ada juga tugasnya menindaklanjuti. Nah ini Mbak Fitri ini yang setiap tahapan pasti mengirimkan saran perbaikan, rekomendasi atau apa itu, himbauan. Nah itu kita wajib menindaklanjuti seluruh perintah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Semarang. Terus kemudian juga terkait rekapitulasi, mereka juga berkewajiban untuk merekap hasil pemungutan suara hingga melaporkan kepada KPU Semarang dan mengumumkan kepada masyarakat. Mungkin yang terakhir ya evaluasi ya. Jadi mereka juga bertugas untuk memberikan evaluasi setiap tahapan tahapan pemilu atau pilkada. Tugasnya sama banyaknya dengan menjadi pengawas ya Bu ya. Tapi tugas yang banyak ini mungkin fokusnya lebih banyak ke teknis seperti itu ya Pak Ilman ya. Nah sekarang kita sama-sama sharing nih Bu Pak. Jadi ketika masa persiapan tersebut itu kan baik Bawaslu dan juga KPU kita sama-sama sedang membentuk badan ad hoc ya. Kemudian bagaimana menyikapi persaingan yang terjadi? Pasti ada nih masa-masa kita harus saingan cari pendaftar ya. Bagaimana kita kemudian mencari orang-orang terbaik untuk menjadi penyelenggara ad hoc di KPU dan juga di Bawaslu. Monggo bisa dimulai dari Fitriah dulu. Ya, sebenarnya kalau misalkan pada tahapan pembentukan badan ad hoc itu kita ada irisan lebih di KPPS sama PTPS ya Pak Ilman ya. Lebih ke situ. Tapi kalau misalkan di PPK sama Panwas lebih dulu Panwas. Lebih dulu kita pembentukan di Panwas dulu, di PPS sama PKD atau PPL itu juga lebih dulu di Bawaslu. Karena apa? Karena tugasnya di Bawaslu itu juga mengawasi pembentukan badan ad hoc yang ada di KPU. Jadi selain tugasnya mengawasi kerja-kerja teknis ad hoc-nya KPU juga mengawasi dari mulai pembentukannya, Mbak Desti. Jadi pembentukannya badan ad hoc-nya KPU juga diawasi oleh Bawaslu. Lebih ke situ. Terus kalau misalkan di KPPS sama PTPS ya memang saingan nyari orang ya Pak Ilman ya, cari memang kader-kader atau
yang terbaik lah di wilayah masing-masing. Ya mungkin kita bisa pakai ketok tular atau kita bisa pakai medsos. Ya memang bukan rebutan secara ini sih sebenarnya, bukan rebutan terus kita nyari orang sliding-slidingan, enggak juga. Beneran nih Bu, nggak ada sliding-slidingan nih Bu untuk cari para penyelenggaranya itu. PTPS sama KPPS yang PTPS sama KPPS yang betul-betul bareng secara ininya untuk pembentukannya. Kalau dari sisi Pak Ilman bagaimana Pak untuk menyikapi masa yang sama nih dalam waktu perekrutan itu? Ya memang tahapannya juga bareng ya, jadi kita nggak apa istilahnya, ini bukan hal yang disengaja kita sliding-slidingan gitu ya. Mungkin lebih ke fastabil khairat gitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya, mencari pejuang-pejuang demokrasi di badan ad hoc kita masing-masing. Kalau di PPK sama PPS mungkin kita punya market yang beda-beda ya Mbak. Jadi market sahabat Bawaslu dengan market teman pemilihnya KPU itu mereka sudah punya passionnya sendiri-sendiri, sepertinya begitu. Ya tapi ada juga yang mendaftarkan di PPK, terus mendaftarkan di di Panwas ya, Panwasam, terus mendaftarkan di PPK juga ada. Namun kita lebih kepada, karena tadi beda, ada yang syaratnya beda umur juga. Terus kita juga punya market calon yang berbeda, ya mungkin sama, cuman orang itu kan pengen jadi pengawas, dan PPK itu kan suatu hal tugas yang beda ya. Jadi memiliki kayak semacam kayak giroh semangat yang berbeda antara keduanya. Passionnya berbeda gitu. Sehingga dalam perekrutan PPK dan PPS kita tidak memiliki kendala dalam kaitannya ketersediaan SDM ya. Bahkan PPK itu sampai berlebih-lebih. Kita kan punya aturan kalau tidak mencukupi 2 kali pendaftaran itu kita harus memperpanjang itu kan. Dan alhamdulillah di perekrutan PPK, kalau PPS kemarin ada penambahan karena memang ada satu desa yang tidak terpenuhi. Tapi di tingkat PPK kita alhamdulillah tidak perpanjangan itu, perpanjangan pendaftaran. Berarti antusiasnya cukup baik. Cukup baik. Tapi kalau PPS itu kan memang kebutuhannya juga banyak, terus kemudian tantangannya mungkin juga besar ya, sehingga yang mendaftar ada sebagian daerah yang susah pendaftar. Itu ya mungkin karena masalah kondisi SDM di daerah masing-masing, karena ada syarat-syarat lulusan SMA dan sebagainya. Menarik nih, jadi pada intinya baik teman pemilih ya Pak sebutannya dan sahabat Bawaslu, kita punya market yang berbeda. Pasti ada ketertarikan dan passion kita mau menjadi penyelenggara di Bawaslu atau di KPU, dan itu ternyata menarik minat yang berbeda dari orang-orang yang berbeda. Jadi kita tidak bersaing gitu ya Pak, tapi sudah ada marketnya sebenarnya seperti itu. Tadi sudah disepil sedikit nih sama Bu Fitria dan Pak Ilman. Pada saat pembentukan ad hoc itu Bawaslu juga melakukan pengawasan ya Bu terhadap pembentukan ad hocnya KPU. Lah sebenarnya apa sih Bu yang dilakukan, pencegahannya itu seperti apa ketika melakukan pengawasan tersebut? Untuk mengawasi pembentukan badan ad hoc KPU itu, yang pertama setiap tahapan sebenarnya kita selalu membuat surat imbauan gitu ya, selalu membuat surat imbauan ke KPU Kabupaten Semarang. Terus kalau misal kita pengawasan langsung pas pembentukan, jadi kita ada yang langsung mengawasi, datang ke kantor KPU kalau pas pendaftarannya baik via online ataupun datang langsung ya Pak ya. Kita ada yang pengawasan langsung ke sana ke kantor. Terus kalau misalkan nanti ternyata sudah diumumkan oleh KPU, kita ada sarper kalau memang kita kebetulan menemui atau ternyata si A, B ini masuk sipol misalkan ya Pak Ilman ya, mungkin KPU agak kelewat atau apa, terus kita menemukan sipol, atau mungkin yang pernah kita alami itu ini ya Pak Ilman, yang dalam satu perkawinan, cuman masalahnya beda kecamatan gitu ya, jadi itu juga kita sarper ke KPU, kita kasih saran perbaikan kalau ternyata yang bersangkutan misalkan dalam satu perkawinan, itu juga ada. Lebih ke situ deh untuk pengawasan pembentukan badan ad hoc-nya KPU. Tadi Bu Fitria sebut sarper. Sahabat Bawaslu kepo nih Bu, sarper itu apa sebenarnya Bu? Saran perbaikan yang nanti akan, ya tadi yang Pak Ilman bilang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Gitu. Nah Pak Ilman, sekarang ketika menerima surat cinta nih dari Bawaslu dalam bentuk sarper atau imbauan seperti itu ya Pak, kemudian apa tindakan dari KPU Pak setelah memperoleh sarper tersebut? Ya, surat cinta ya. Jadi memang kalau pas mau dibuka itu mengagetkan, deg-degan, berdebar-debar gitu. Ini apa gitu. Ketika
Mas Rendra atau Nasyar ke Kantor. kantor itu, wah ini ngopo gitu kan, surat cinta Pak gitu. Ya kadang-kadang pada waktu buka itu sempat ada rasa apalagi ini, karena itu pasti memunculkan pikiran gini, wah pekerjaan lagi nih. Kerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan gitu kan. Namun secara pada waktu pelaksanaan pemilu atau pilkada kemarin, Sarper dari Bawaslu itu justru membantu kita, Mbak. Jadi kenapa membantu? Karena kita memiliki saringan sebelum pelaksanaan itu berjalan seterusnya. Contoh PPK atau perekrutan PPK, PPS atau KPPS. Bawaslu pasti mengingatkan, ini tercatat dalam sipol itu misalnya. Ini ikut kepengurusan partai politik misalnya. Terus kemudian ini ada yang dalam satu ikatan perkawinan ini. Padahal besok mungkin mau dilantik itu kan, itu Sarper Bawaslu sudah mengingatkan kita. Oh iya ya, kita wajib menindaklanjuti tadi. Pertama kita pasti cek kebenarannya, apakah benar atau tidak itu kan. Kita wajib klarifikasi ke pihak-pihak yang disangkutkan dalam Sarpernya Bawaslu atau saran rekomendasinya Bawaslu. Bukan saran rekomendasi ya? Kalau rekomendasi apa? Saran perbaikan, saran himbauan, saran perbaikan, terus rekomendasi ya. Ya jadi ketiganya itu pasti kita cek dulu. Contoh misalnya seperti partai politik ya, yang bersangkutan mengikuti anggota partai politik di sipol mungkin tercatat di situ, maka kita klarifikasi. Apakah benar yang bersangkutan itu mengikuti partai politik tertentu atau gimana? Kalau memang tidak ya, karena memang di PKPU itu ada solusinya yaitu membuat surat pernyataan itu, ya sudah kita kalau memang tidak, ya kita membuat surat pernyataan itu sebagai jawaban kepada Bawaslu. Atau kalau memang pengurus itu kan nggak bisa kita ulang kan, sudah dilantik. Kalau pengurus biasanya kalau memang terbukti sebagai pengurus, kita TMS gitu kan, karena dia secara langsung sudah tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara badan ad hoc. Namun kalau sifatnya masih bersifat ada solusi tadi, ada istilahnya, ketika ini obatnya ini gitu kan, sakit ini obatnya ini, dia ikut anggota partai obatnya surat pernyataan. Nah tadi misalnya perkawinan tadi ya kita cek juga Mbak. Jadi kemarin memang ada yang diimbau oleh Bawaslu, di saran perbaikan ya Mbak ya? Iya, Sarper oleh Bawaslu, besok pelantikan, hari ini mendapat Sarper itu. Itu menariknya. PR sekali. Jadi kita harus memanggil di hari yang sama, di waktu pelantikan yang sama, ya kan? Pelantikannya nanti malam, saya masih ingat itu, pagi, siang itu kita pleno. Sembari mengklarifikasi yang bersangkutan. Kita tanyakan apakah benar sudah menikah, apakah benar ini foto-foto ini adalah pernikahan kalian, dan apakah benar ini PPK ikut nyumbang misalnya. Jadi itu PPK ikut nyumbang loh, PPK yang yang merekrut PPS tahun nyumbang tapi masih bisa lolos gitu kan. Ternyata setelah saya tanya, oh masih pernikahan agama ya kan, pernikahan agama, jadi untuk surat nikah dan lain sebagainya itu belum keluar. Secara de jure gitu belum ada. Namun de facto-nya memang sudah menikah. Itu juga kita bingung juga. Akhirnya kita melakukan pleno dan lain sebagainya, dan akhirnya yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum pelantik. Lah, PR lagi Mbak. Makanya tadi kalau ada Sarper itu pasti ada PR. Kalau yang satu mengundurkan diri kan kita harus cari gantinya tuh. Padahal nanti malam itu pelantikan. Ya akhirnya kita dengan kerja cepat gitu melakukan pleno, dan alhamdulillahnya setelah urutan berikutnya masih ada orangnya itu. Kalau nggak ada orangnya itu kita harus kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dan sebagainya, itu lumayan susah. Jadi kesimpulannya Sarper itu bukan kemudian menghambat kerja KPU, justru itu memperlancar. Karena kalau ketahuan yang salah administrasi, TMS, harusnya TMS masuk, ketahuannya nanti pas pelaksanaan kerja atau sudah pleno, sudah tanda tangan dan sebagainya, itu malah kekhawatiran hukumnya lebih berat gitu. Jadi ya terima kasih Bu Fitri kemarin sudah mengawal pelaksanaan perekrutan badan ad hoc, sehingga ya kita terbebas dari masalah-masalah administrasi, sengketa-sengketa proses dan sebagainya.
Wah, luar biasa sekali nih Sobat Bawaslu. Ternyata kita diapresiasi ya, Bu. Iya. Bahwa tugas pengawasan kita itu membantu mereka juga untuk pada akhirnya menghindari terjadinya mungkin kesalahan dalam proses perekrutan ya di masa selanjutnya seperti itu ya, Bu. Tadi sudah diceritakan Pak Ilman bahwa itu menjadi PR, tapi kita bersama di sini kan sama-sama komitmennya untuk menjaga marwah demokrasi itu benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pak, Bu, tak terasa ini. Ternyata kita sudah di ujung di ujung sesi podcast kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mohon berikan Sobat Bawaslu closing statement yang wah gitu ya, Bu. Kita mulai dari Ya? Pak Ilman terlebih dahulu, Pak. Monggo bisa memberikan closing statementnya. Kepada Sobat Bawaslu, jangan jangan alergi mendaftar menjadi badan ad hoc KPU, khususnya di KPU Kabupaten Semarang. Udah gitu aja ya. Siap Pak Ilman. Sekarang Bu Fitri, monggo Bu, closing statementnya Bu Fitri. Apa ya? Ini Sobat Bawaslu sekalian, integritas itu tidak hanya prinsip, tapi itu suatu komitmen yang harus kita jaga selama proses demokrasi. Terus bergabung menjadi badan ad hoc, baik itu di KPU ataupun di Bawaslu, itu suatu bukan jadi tanggung jawab, tapi suatu kehormatan. Bisa menjaga suatu rakyat, bisa menjaga suara rakyat, biar demokrasinya tetap bermartabat. Itu aja mungkin deh. Keren sekali Pak Ilman dan Bu Fitri ya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan untuk sharing tentang bagaimana prosesnya yang begitu banyak peristiwa yang terjadi pada saat pembentukan ad hoc baik di KPU dan juga di Bawaslu. Baik Sobat Bawaslu, kami ucapkan terima kasih sudah nonton podcastnya Bawaslu di Bawah Santai, buka wawasan tentang demokrasi, podcastnya Bawaslu Kabupaten Semarang. Jangan lupa ya, ikuti media sosial Bawaslu Kabupaten Semarang dan like dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk Bawaslu. Buat sahabat Bawaslu semua, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.